seolah-olah jawaban salamnya pada penuh keraguan. Padahal ustadz yang ceramah mukanya kayak pasak ungu, tapi ibu-ibunya jawaban salamnya udah kayak orang kepatil ikan lele, pada gerendeng aja. Sekali lagi ya, saya doain yang jawab salam saya, ibu-ibunya, akhwatnya masuk surga sama kudungan-kudungannya, biar kata kudungannya boleh ngutang. Bapaknya juga masuk surga sama peci-pecinya, biar kata pecinya boleh minjem. Yang diem aja saya sumpahin mules 2 minggu. Sebab fadilah menjawab salam itu besar sekali. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini lupa Anda nih hadisnya. Ya, "Ma min muslimaini." Pokoknya hadisnya illa a'tahullahu mi'ata hasanah. Agak kepikiran jadi kelupaan dah. Ya? "Ma min muslimaini yusallimu alaihi akhuhu." Tuh nemu lagi dah. "Fayaruddahu illa a'tahullahu mi'ata hasanah." Tidaklah ada 2 orang muslim, yang satu mengucapkan salam lalu saudaranya yang satu lagi menjawab salamnya, melainkan Allah berikan bagi yang menjawab itu 100 kebaikan. Lumayan kita ngomong waalaikumsalam pagi-pagi dapat 100 kebaikan. Jangan sampai pagi-pagi kita ini orang pondok lapa bikin kedel malaikat, emang udah kebanyakan pahala Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mubdi'il awakhir wal awail. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uthi bi awdahid dalail, al-mawsufi bi ahsani syama'il, wa ala alihi wa sahbihi dawil fawadili wal fadail. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, aba wal ummahat, ihwan wal akhwat, wabil khusus yang kita muliakan para habaib, para kiai, para ustadz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, pengurus wilayah setempat beserta jajarannya, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kemuliaan, keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan para pemegang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bahr, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad, Habib Luqman bin Umar Al-Attas, Al-Mukarram Al-Ustad Luqmanul Hakim, dan para orang tua, para asatiz kita semuanya, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Kalau saya sebutin semuanya ustadznya banyak banget lah, cuma ngabsen doang, lagi jadi ceramah ya. Yang mudah-mudahan mereka semua diberikan panjang umur, sehat afiat, sehingga lebih banyak lagi manfaat-manfaat besar yang akan mereka berikan kepada Islam dan muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pula yang kita muliakan sahibul hajat, yaitu Bapak Ustadz Haji Abdul Somad beserta keluarga besarnya, yang mudah-mudahan dengan doa kita bersama, kumpulnya salihin dan salihat, apa yang menjadi hajat daripada sahibul hajat senantiasa diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, berbicara tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membicarakan sesuatu yang tak pernah kunjung selesai. Seandainya kita ini diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala sampai 1000 bahkan 1.000.000 tahun,
seadadanya ari, seadadanya waktu kita puji, kita sanjung Nabi, maka keluhuran, keterpujian yang kita puji pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejuta bahkan 1000 tahun tidak akan pernah habis kemuliaan daripada hakikat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaikan lautan yang tak bertepi. Pokoknya kita ceritain Nabi, kemuliaan Nabi nggak ada habis-habisnya, dan belum sampai pada hakikat yang Allah puji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Laksana ada pam bocor depan rumah kita, itu air udah pada limpas, udah pada meluyah. Kita tambal sama dedek lah, kagak bakal bisa, kagak kesumbat, kagak bakal kebedan. Nah, air udah pada limpas semuanya. Kita tambal sama dedek, warna Allah, liepetan semua sunggal pojok. Ya, subhanallah, itulah berbicara tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busairi dalam kitab Burdah mengatakan, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ridu anhu natiqun bifani. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tidak ada batasannya, sehingga mulut seluruh makhluk yang ada di dunia ini akan lemah untuk memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah lah yang paling tahu, sebagaimana Nabi kita menyatakan dalam sebuah hadis, ma'arafani ghairu rabbi, tidak ada yang mengenal hakikat diriku, kata Nabi, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan lain-lain banyak banget ayat-ayat yang memuji pangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, para jemaah sekalian, berbicara tentang kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca sejarah dalam Al-Quran, itu Nabi yang ganteng, Nabi Yusuf, Bu, Pak. Ibu-ibu kenal sama Nabi Yusuf? Ngomongnya jangan kenal, apa emang tetangga kita? Tahu? Itu dalam Al-Quran kegantengan Nabi Yusuf. Subhanallah, ketika perempuan-perempuan geksak di kerajaan itu pada kumpul pengen kenal sama Nabi Yusuf, Siti Zulaikha ngunjukin, lu pada kumpul dah situ, lu pada berjejer udah kayak wayang mau diaduk, ntar gua keluarin Nabi Yusuf. Ya, subhanallah, disuruh megang pisau sama buah-buahan. Dalam ayat Al-Quran, wa qatta'na aydiyahun. Subhanallah, tuh perempuan berjejer, yang muda, yang setengah baya, yang tua, ayam lancuran, ayam biang ada, pada kumpul semuanya. Yang ABG ada. Orang kalau dikata ABG, kalau dia pakai kaos kutang itu udah berjendol, kalau dia pakai kutang masih koplok. ABG namanya. Subhanallah, pada kumpul semua itu berbaris. Begitu Nabi Yusuf keluar, subhanallah, Allah nyatakan wa qatta'na aydiyahum, di mana perempuan-perempuan itu tanpa dia sadari tangannya dipotong, tangannya diiris-iris, saking gundamnya, saking ketembinnya, kata orang Babelan. Bahasa Indonesia, saking terpesona melihat orang ganteng, apa salah raba, apa salah tingkah, tangannya diiris kagak biasa. Para jamaah sekalian, tentunya kegantengan, ketampanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kegantengan Nabi Yusuf. Sebab ngapa? Nabi Yusuf ganteng, itu perempuan-perempuan yang melihat hanya terpesona. Para jamaah sekalian, yang namanya terpesona itu ada masanya. Kayak kita demen sama bini kita, Pak, itu ada masanya, ya. Waktu belum punya anak, subhanallah, ya, masih langsing badannya, tangannya kalau kita tekan masih kenceng, ya. Tangannya udah kayak busa super, pahanya udah kayak busa super, asal kita tekan kapan aja masih mumbul. Lempengan aja anaknya 4, subhanallah. Begitu kita tekan kagak balik-balik, percis banget, orang kena penyakit beri-beri. Subhanallah. Kalau masalah baru-baru, subhanallah, terpesona ya begitu. Laki bulan punya anak, subhanallah, ya, badannya masih langsing, lempengan udah punya anak 4, badannya obot banget, udah kayak kulkas 3 pintu.
Udah begitu kerjanya ngerongrong laki, mulu laki dirongrong, kagak ngaso-ngaso, tuntutannya banyak banget. Ketan lakinya ngojek minta dibeliin mobil Avanza. Gimana Allah pergi. Lakinya makin kuru, bininya makin gemuk. Subhanallah, malam-malam lakinya, subhanallah, malam-malam ditemplakin tuh bini. Percis banget, udah kayak cicak nangkuin di beduk. Ya, subhanallah, itu kalau terpesona tuh sampai di situ. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kegantengannya lebih dari itu. Dinyatakan dalam kisah-kisah Maulid, dalam gasidah-gasidah pujian buat Nabi. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad ya Karim al-walidaini hauduka safil mubarak Allahu Allah wirduna yauman nusyuri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahu Allah salawatullah alaika. Subhanallah, man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa saja yang melihat wajah engkau, iman kepada engkau ya Rasulullah, akan mendapat jaminan menjadi manusia yang bahagia, mendapat surganya Allah Ta'ala. Jangka panjang kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmadu minka lam tara qattu aini wa ajmadu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin kama qad khuliqta kama tasha'u. Seorang sahabat besar Hasan bin Sabit, penyair ulung di zaman jahiliyah dan di zaman Islam. Waktu zaman jahiliyah dia belum dapat hidayah. Subhanallah, dia iman ketemu Nabi, membela Nabi dengan syair-syairnya sampai Al-Maddah. Rajanya yang memuji Allah, yang memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Hasan bin Sabit. Sewaktu orang berjihad dengan pedangnya membela Nabi, dia bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku membela engkau dengan syair-syair aku? Kata Nabi apa? Ya Hasan bin Sabit, seseorang yang boleh membela nabinya dengan pedangnya, maka dia dibolehkan membela nabinya dengan lisannya, dengan syairnya. Para jemaah sekalian, wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Manusia yang lebih ganteng dari Nabi kedua mataku belum pernah melihat. Wa akmalu minka lam talidin nisa'u. Manusia yang lebih sempurna itu belum pernah dilahirkan oleh ibu-ibu yang ada di dunia ini melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau tercipta ya Rasulullah seakan-akan tanpa ada aib. Kama qad khuliqta kama tasau, seakan-akan kau boleh memesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain memuka kita, Bu. Muka kita cekak banget ya. Subhanallah, ini Nabi Yusuf jangan dibanding-bandingin Bu sama laki kita. Subhanallah, jauh tange. Ini kalau laki kita pulang kerja dia mandi pakai baju koko, pakai songkok hitam percis buat kayak lurah bujung. Songkonya mancor banget, pada grepes aja pinggirannya. Nah, dia pakai tas songkok putih, subhanallah, percis buat kayak mandor gabia. Pakai songkok kupluk songkok kupluk, percis buat kayak tukang mangga. Jauh banget ya. Subhanallah, berbicara kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak ada yang lain, Bu. Berbicara tentang kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki menukilkan satu hadis dalam kitab Mawahibul Dunia karangan Al-Imam Al-Qasqalani. Di situ ada riwayat Nabi menyatakan, ini utitu quwwata sab'ina rajulan wa fi riwayatin mi'ata rajulin. Aku diberikan kekuatan 70 bahkan sampai 100 kekuatan lelaki. Subhanallah, waktu itu ada centeng jahiliyah yang namanya Rukana, ahli gulat yang kagak pernah kalah. Badannya gede, udah kayak Chongli musuhnya Jet Li. Jackie Chan pada itu. Badannya gede, orang kalau udah disikap sama dia, dituang, dibanting, habis nyungsep. Subhanallah, kagak pernah dikalahin. Tetapi waktu dia dengar Nabi ngomong begitu, dia paranin Nabi. Apa benar Muhammad ngomong selagu-lagunya aja?
Subhanallah, diparani Nabi kita di masjid di papan, didatengin Nabi, ya Muhammad ente ngomong punya kekuatan 70 bahkan 100 lagi kalau emang bener. Nah, subhanallah, kalau emang bener Muhammad, ane mau nantang ente, kalau ente bisa ngalahin ane kasih 30 kambing. Rasulullah 30 kambing banyak. Di sini aja miara ayam susah, 2 melin mulu mau kontrakan, berak mulu tuh ayam jengger lagi biar. Ya, ini 30 kambing subhanallah banyak. Kalau ente bisa ngalahin ane kasih 30 kambing, beli kentang sepikul-pikulannya pakai linggis, ane mau nantang, ane mau pukul-pukulan ente ane tangkis, begitu. Nah, subhanallah, begitu digulet subhanallah, Rukana, begitu disikap sama Nabi, dijatuhin, jatuh dia prok langsung. Masya Allah, dia terheran-heran, dia takjub kepada Nabi. Kekuatan yang dia punya ini belum pernah dikalahin, tapi dikalahin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, ya Rukana, itu belum seberapa, masih ada lagi kekuatan yang Allah berikan kepadaku. Emang ada lagi? Iya, ente mau tahu? Iya. Akhirnya Nabi panggil puhun-puhunan. Nabi panggil puhun-puhunan itu menjawab salam Nabi, sehingga puhun-puhunan itu datang sujud kepada Nabi, mencium kaki Rasulullah SAW lantaran pohon-pohon itu rindu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sampai cerita ini diabadikan oleh Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busairi dalam kitab Burdahnya. Ja'at li da'watihil asyaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami maulaya salli wa sallim daiman abadan bika khairil khalqi kullihim. Subhanallah, tuh pohon-pohonan ja'at lidakwatihi, pada datang, pada ngeriak nih, kayak kita ngeriak begini. Ini kan banyak ini orang ini, ada 400 orang ini. Lah kalau bebek dijejerin berapa galongan itu? Panjangnya. Subhanallah, datang ke pohonan dipanggil Nabi, tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Mereka datang mencabut akan mereka jalan. Subhanallah, rindunya mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Nabi Muhammad orangnya belum ada, jasadnya belum ada, upas-upasannya belum ada, tetapi kedatangan Nabi ke alam ini telah menjadi bisyarah, telah menjadi isyarat Allah Ta'ala kepada para nabi sebelumnya. Bahkan para nabi sebelumnya punya kewajiban menyampaikan kepada umat-umatnya akan dibangkit nanti akhir zaman. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Qur'an menyebutkan itu pendeta Yahudi, pendeta Nasrani lebih mengenal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan mereka itu kenal kepada anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ulama-ulama Yahudi, pendeta Yahudi itu lebih mengenal kepada Nabi dibandingkan kepada anak-anak mereka. Kenapa? Lah dari bujangan dia udah baca Taurat, dari bujangan dia baca Injil, ada sifat-sifat kemuliaan Nabi di situ. Mereka belum kawin, belum punya anak, subhanallah, tapi Nabi udah tahu duluan. Bayangkan bahkan nabi-nabinya juga. Nabi Musa alaihi salam sewaktu dikejar-kejar, dioyok-oyok sama Fir'aun, Nabi Musa kebonggok. Kalau bahasa buah belannya kepegung. Nah, Nabi Musa bingung. Di belakang tentara Fir'aun, di depan laut. Laut emang embang ketek. Subhanallah, di depannya laut, dalam. Subhanallah, Nabi Musa kebingungan. Kata Allah, ya Jibril, bilangin Nabi Musa, idrib bi'asakal bahr, kemplang itu laut. Masya Allah, Nabi Musa ketakutan. Ya, kondisinya kritis, kondisinya emergensi. Waduh, wah, dikemplang langsung. Bukan dikemplang, kaget reaksi apa-apa. Kata malaikat Jibril, ya Musa jangan main ngemplang-ngemplang aja. Ini laksana kita, ini antena sama joran, sama mancing. Ini puasanya masih panjang, jangan di-cut dulu. Ini omongan bulan kelar udah mau laporan aja sih. Ya, jangan di-cut dulu, ini masih ada lagi. Ya, sholli ala Muhammadin asyra. Sebelum ngemplang, baca dulu selawat 10 kali buat Nabi Muhammad. Jangan main kemplang-kemplang aja, Bu. Nah, jangan main kemplang-kemplang aja, jangan main nangkring-nangkring aja. Baca selawat dulu. Bayangin Nabi Musa. Wow,
sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah ada bisyarah akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa nanya, siapa itu Muhammad ya Allah? Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman yang paling aku cintai. Enggak ada lagi nabi setelah aku. Ada orang ngaku nabi lagi, ngaku jadi rasul setelah Nabi Muhammad. Ya anggap aja udah orang bocor alus. Bocor alusnya lembakan pentil langsung ditambal. Udah susah dah. Berenang kata Allah. Nabi Musa udah dapat bisyarah. Begitu Nabi Musa baca selawat kepada Nabi Muhammad 10 kali, dia kemplang tuh laut, ngablak tuh laut. Udah kayak kulkas engselnya pada copot. Subhanallah Allah, buka itu lautan. Nabi Musa bisa selamat, nyebut Nabi Muhammad, selawat. Subhanallah. Nabi Adam, Nabi pertama sama manusia pertama, agak ada lagi yang lain, dia paling dulu. Ini subhanallah, Nabi Adam bagaimana sih ceritanya? Di sorga apa aja ada tuh nikmat. Tinggal nyomot, tinggal angkob-angkoban doang. Wah, mau makan apa aja ada, mau nikmat apa aja ada. Kue unik, gede belag ada, cucur ada, risol ongol-ongol. Ya, kue jalapia, kue gudel kupak. Ada semuanya. Waduh, subhanallah, nikmat apa aja ada. Tetapi apa? Nabi Adam temennya malaikat semua. Masya Allah, Nabi Adam belum punya pasangan dari jenis dia. Akhirnya Allah Maha Tahu. Ya, Allah ciptakan pasangan Nabi Adam. Walaupun duit banyak, nikmat banyak, duit berkarung-karung, bini kagak, cewek kagak. Waduh, lah kagak ada enak-enaknya, biar kata duitnya banyak, berkontainer tuh duit. Kagak punya pasangan yang dikata pohon kundur dari marunda, baru berkembang udah dipetikin. Bagaimana tidur bisa indah kalau malam-malam kagak ada yang dicemplakin. Ya, makanya anak muda nih buruan kawin dah. Itu gatal guling apa pada kempes doang. Subhanallah. Ya, daripada laku, jangan jadi cebanan buntung. Cebanan buntung dia kata cebanan beli kerupuk aja kagak dapet. Masya Allah, sasar susu nyari janda kagak dapet, perawan apalagi nyari orang pribumi kagak laku. Ya, nyari orang kontrakan kagak dapet, nasibnya PMDK. PMDK itu pendekatan mulu dapetnya kagak. Nabi Adam nikmat apa aja ada, pasangan kagak ada dari jenis dia. Allah Maha Tahu. Kenapa Nabi Adam Allah ciptakan, Allah takdirkan pasangan buat dia? Karena pada hakikatnya jadi jomblo itu kagak enak. Allah Maha Tahu. Nabi Adam belum minta, Nabi Adam belum kepikiran. Orang kalau dicintai sama Allah dia belum minta udah dibagi. Lah sama manusia aja bagaimana sih kalau kita demen banget, kita bawa demenan kita. Ke Kelapa Gading, masuk pintu pintu utama Mall Kelapa Gading. Begitu bangun nengok itu ada tukang pakaian berjejer. Itu perempuan teman, doang teman nengok doang, megang juga belum. Apa kata cowoknya? Bungkus neng, bungkus. Lah padahal baru ngeliat doang udah. Ya ilaha illallah. Subhanallah, orang dicintai sama Allah. Nabi Adam dia belum pakai minta. Kata Allah, ya Adam, Allah Maha Tahu. Begitu riwayat Nabi Adam lagi pules tidur, baina naimin wa yaqzah, tidur kekepak ayam. Ayam itu kalau tidur gitu juga, kalau kita senggol bunyi. Kagak kayak kita azan mekomat kagak denger subuh. Orang dikencingin setan. Dah, Nabi Adam lagi tiduran. Allah cabut tulang rusuknya yang sebelah kiri yang paling bengkok. Ya, terciptalah manusia cantik yang namanya Hawa. Begitu Nabi Adam ngelihat, subhanallah, bukan Nabi Adam doang kalau ngelihat cewek apa gundam banget. Laki-laki aja ngelihat perawan, subhanallah, janggut apa lagi. Ya, ini manusiawi sebab udah ada yang mulai-mulain. Kalau ada yang mulai-mulain udah jadi lumrah itu. Nabi Adam subhanallah begitu ngelihat Siti Hawa cantik banget ya. Laksana mangga Indramayu ini dirujak kapan aja kagak mules ini pemananya ini. Laksana makan ikan ini, ikan sarden ini, yang kalau kita makan sambil meleng pala-palanya nggak ketulangan ini. Banang lupa jam sekalian Nabi Adam, waduh kepincut, kebembat sama Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam subhanallah, kalau Nabi Adam orang sini ini, waduh Nabi Adam udah bikin pantun itu. Pisang kepok, pisang lempeneng, beli acar di ujung kulon, neng montok abang pengen udah punya pacar apa belum? Ya, subhanallah, Nabi Adam udah kepincut, Nabi Adam udah kebembiat, diparanin Siti Hawa, tuh, diparanin Siti Hawa. Kata Allah, ya Adam jangan dideketin dulu, ya Adam jangan dideketin dulu sebelum kau menikahinya. Dan jangan kau menikahinya sebelum kau sanggupi mas kawinnya. Subhanallah.
Syariat nikah udah ada dari manusia pertama. Wahai anak muda, kalau punya demenan, subhanallah, halalkan hubungan cinta engkau dengan pernikahan. Kalau teman pacaran doang lah, jangan kebangetan. Medok apa kalau pacaran? Ini kadang-kadang baru pacaran doang, la ilaha illallah, udah kayak laki bini main cemplak-cemplakan. Baru pacaran doang, subhanallah, malam-malam tuh perempuan diajak ke tanah merah, habis digogosin, dicemek-cemek, diempes-empes, disiangin, dieksekusi, habis terpar somplak. La ilaha illallah, baru dibilang pacaran doang, malam-malam dibawa ke tempat sepi. Lah disiangin, kalau disiangin bagaimana sih? Ikan gabus kita mau pucungin, disiangin, tainya kita buang, sisiknya kita buang, angsangnya kita buang, masih ada itemnya juga tuh sisiknya. Subhanallah, kita gebek sama batu-bata. Disiangin kan habis sudah kalau disiangin. Subhanallah, ini ya bagi para pemuda kalau belum halal, masya Allah. Ini kadang-kadang subhanallah baru tiba pacar doang, pacaran dijemput dari habis asar. Nongkrongnya di mana? Mending amat di tempat yang ada jajanannya, di atas jembatan Buaran, nono. Kan kagak ada tukang dagangan, kagak tukang makanan. Perempuannya yang goblok. Ada lagi yang goblok lagi, pacaran di kandang kambing. Bule kepet. Ya. Apa jem-jem itu di situ? Subhanallah, ini belum halal ini. Kadang-kadang kalau buat pacaran doang itu, ya Allah, perempuan itu berjaga harga diri kita. Baru diboncingin doang sampai lengket, buat apa? Udah kayak nganterin nenek-nenek berobat ke Yakri. Nah, subhanallah, ini Nabi Adam. Ya Adam jangan dideketin dulu kalau belum dinikahin. Jangan dinikahin dulu kalau belum disanggupin mas kawinnya. Akhirnya Nabi Adam memang udah demen, udah kepincut. Ya Allah, emang mas kawinnya apaan orang kalau udah demen, Pak? Jangan kata dicubit, jangan kata diinjek, dikentutin mukanya, wangi. Ya, Nabi Adam udah cinta. Kalau orang udah kata cinta udah nyerah dah. Kalau semuanya udah cinta dah. Ya enggak, yang dikata di atas pisang, di bawah jantung kue Cina, dibeberin kelapa. Biar kata buah-buahnya ngemplang sama mentung. Kalau udah cinta mau dikata apa? Nabi Adam udah kepincut, ya Allah, dilakonin dah. Ini yang namanya cinta sejati. Kalau kita ngaku cinta, ya kita ikutin kemauan yang kita cintai. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seandainya cintamu benar kepada kekasih yang kau cintai, engkau akan mengikuti seluruh perkataan permohonan orang yang kau cintai itu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya kekasih dengan kekasihnya itu selalu mengikuti apa yang menjadi perintahnya. Nabi Adam nanya sama Allah, ya Allah, mas kawin, ya udah aneh mau nikahin dah. Mas kawinnya apaan? Kata Allah Ta'ala subhanallah, dalam berbagai riwayat dinyatakan. Dalam kitab I'anatul Talibin, Sayyid Muhammad Bakri Syato menyatakan 20 selawat ya Adam jadi mas kawin buat selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Irsadul Ibad fi Bayani Rasad Al-Imam Zainuddin Al-Malibari menyebutkan 50. Dalam ada yang 70, ada yang 100. Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan bahwa Nabi Adam disuruh nyanggupin mas kawin membaca selawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 1000 kali dalam satu tarikan napas. Nyanggup 1000 kali sekali napas. Ya enggak? Masya Allah, Nabi Adam orang dia udah cinta dilakonin. Kayak kita punya demenan, anak muda punya demenan. Udah demen sama orang kontrakan namanya Mumun. Aslinya sono Kebumen. Kebo yang kagak pernah beranak, main mulu. Kerja di mana? Di Sedap sono, Pondok Ongo. Ya enggak? Alexindo kemarian dikit. Kerja di sono, pulang jam 2 malam. Karena cinta dilakonin. Ya apalagi namanya tuh lelaki, mukanya jelek, si Mumun cakep. Lah si lelaki demen banget, si Mumun setengah demen. Ya enggak? Lah dilakonin kalau yang begitu. Masya Allah, gelap-gelap, hujan-hujan, gerimis, ngerias. Jangan kata tibuang hujan ngerias, gempa. Parah nih. Padahal itu ngelewatin malam lah jam 2, lebih orang sama maling keluar. Subhanallah, gelap hujan, ngelewatin kuburan ada orang mati jana. Lah kuntilanaknya masih ayab-ayaban. Subhanallah dilakonin. Subhanallah para jemaah sekalian. Ini cinta punya kekuatan para jemaah sekalian. Nabi Adam dilakonin, dia kata 1000 sekali napas, dicoba-coba. Baru nyampe gopek ngos-ngosan. Lemes Nabi Adam. Waduh, lemes dah, udah kayak ahli kungfu, ilmu kungfunya udah dilumpuhin.
Oh, jekikin biar kata pinter banget kalau ilmu kumpulnya dilumpuhin lo lemas. Lemas Nabi Adam baru nyampe gopek. Kata Allah, apa Allah Maha Pengasih sama hambanya. Kadang-kadang kita yang kagak tahu diri udah dikasih nikmat banyak, udah dikasih rezeki banyak, agak mau sembahyang. Ini nih kacang polong ganda sturi, ini dia nih udah ditolong kagak tahu diri, ini dia nih. Berjaga dah. Ya Allah Pak jemaah sekalian. Ya. Itu ada begitu ceritanya. Nabi Adam lakonin 1000 baru nyampe gopeng ngos-ngosan. Kata Allah, apa enggak apa-apa. Yang gopeng yang ngutang. Ini jadi subhanallah, istilah kata ngutang emang dari zaman dulu udah ada. Ya. Tuh, para jemaah sekalian ngutang udah ada Nabi Adam. Marahin perempuan laki wajar, Nabi Adam udah mulai-mulain. Kalau laki wajar marahin perempuan. Ini kagak perempuan sekarang agresif banget. Perempuan sekarang subhanallah bener-bener dah. Lebocah sanawi aja janjian mulu di rumah. Dari rumah dandan nih jalan sekolah jalan asal ada apa namanya kaca orang ngaca apa ada KWK kacanya enggak keserempet KWK loh. Subhanallah agresif banget itu perempuan ya. Kalau zaman dulu Nabi Adam marahin wajar ya, gayung marahin tempayan, pacul marahin kebon, lah kebon marahin pacul, dari mana ceritanya? Subhanallah. Nah, Nabi Adam lakonin juga akhirnya dibaca selawat temen gope. Kata Allah enggak apa-apa gope dulu, gopenya ngutang. Ini udah dimulai-mulai, makanya ini subhanallah. Kalau ada orang nikah selama selama syarat dan rukun nikahnya terpenuhi, ada wali, ada saksi, ada sigot ijab kabul, ada kedua mempelai, sah nikahnya walaupun mas kawin yang ngutang. Jadi kalau orang mas kawin yang ngutang sah nikahnya selama syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Ada orang kawin sama mumun ya, saya terima saya terima nikah dan kawinnya Maimunah binti Dullah dengan mas kawin 0,5 gram dan beduk masjid ngutang. Apa beduk masjid jadi tandonan? Itu kan wakaf orang, kagak boleh. Ya, para jamaah sekalian, walaupun mas kawin yang ngutang sah nikahnya, tapi ada konsekuensinya. Si istri yang telah kita nikahi dengan mas kawin ngutang, ya, karena mas kawin yang ngutang, si istri belum wajib jalanin jalanin kewajiban dia sebagai istri. Kenapa? Lah enak banget mas kawinnya belum jangkep udah menangkring aja. Nah, jamaah sekalian, itu dicerita itu Nabi Adam alaihissalam, subhanallah, dilakonin disuruh baca selawat. Ini keagungan Nabi luar biasa. Nah, orangnya belum ada tapi subhanallah berita kabar gembira udah Allah sampaikan kepada para nabi. Berselawat subhanallah ya, tadi Habib kita Habib Muhammad menjelaskan tentang keutamaan selawat yang berkah banyak buat kita para jemaah sekalian. Makanya kita jangan bosan-bosan, alhamdulillah kita kumpul di tempat ini bertemu orang soleh, bersilaturahim. Kita paling kagak di sini tadi ada bacaan, baca Quran orang baca kita ngikut, ada orang wirid kita ngikut, orang salat ngikut, baca kisah maulid kita dengerin pahala. Ini kita kalau dunia perjudian ini udah untung kiu-kiu ini. Ya. Keselimpet sama pahala ini banyak banget ini kalau kita tahu subhanallah. Ya, makanya selawat itu besar banget sampai ada cerita ini para jamaah sekalian. Ini ada mualaf usahanya luar biasa. Baru 7 bulan jadi orang Islam diuji. Ya, usahanya mendem, nyungsep usahanya. Bagus aja dia punya teman orang soleh. Alhamdulillah Pak, zaman sekarang nih. Ini tukang tipu banyak banget. Penggoda iman banyak. Lah setan sama iblis banyak, Allahnya cuma satu. Wah, kurang-kurang membekali diri kita dengan iman, kurang-kurang bergaul dengan ulama, dengan orang soleh, kurang-kurang membekali diri kita dengan ilmu. Ini kita bahaya jalanin hidup ini nih, banyak ranjaunya. Subhanallah, bagus aja nih mualaf punya teman-teman yang baik. Ya, punya teman orang pengajian begitu usahanya jatuh, usahanya kolab. Dia diajak sama temannya ke rumah Habib, ke rumah Kiai. Ini ulama, ini mualaf minta amalan supaya rezekinya jadi usahanya jadi bangkit lagi. Dikasih amalan sama kiai. Kata kiainya itu dalam hadis ada 20 penyedot rezeki. Ada yang namanya istighfar, ada yang namanya sholat duha, ada yang namanya baca waqiah, ada yang namanya sedekah, banyak dah. 20 itu Imam Suyuti menyebutkan dalam kitab Husnul Rizq fi Husulir Rizq. Ada 20 pintu kata Nabi, 20 penyedot rezeki. Salah satunya adalah selawat. Udah ente amalin aja, baca selawat kapan aja, di mana aja, tempat-tempat yang layak ente baca, baik sendiri ataupun lagi dalam kelompok yang banyak, baca selawat. Barokah selawat sebab apa? Nabi Muhammad Allah jadikan wasilatul uzma.
Wasilah perantara terbesar di alam ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu nikmat muncul ke permukaan dunia ini melalui perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, sampai Allah kata rahmatan lil alamin, sampai dalam sebuah hadis laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, ini enggak ada dunia ini. Para jemaah sekalian, akhiratul mu'alaf, baca selawat kapan aja, gimana aja, tempat-tempat yang layak dia baca. Subhanallah, 8 bulan kemudian usahanya sudah mulai kelihatan. Usahanya bangkit lagi, yang tadinya tidur kagak bangun-bangun udah mulai. Jadi bangkit lagi. Wah, ternyata dia rasakan hasilnya lebih baik daripada yang dulu. Barokah selawat, dia datang ke rumah kiai, ucapan terima kasih, dia diajarin sama kiainya tadinya ya. Ini keliwat dikit. Kalau kata kiai udah banyak baca selawat. Selawatnya yang mana Pak Kiai? Selawat yang biasa-biasa aja. Pulang dia baca selawat yang biasa-biasa aja. Selawat yang biasa-biasa aja. Selawat yang biasa-biasa aja. Selawat yang biasa. Kiainya ngajarin selawat yang biasa-biasa aja. Nah, selawat yang biasa-biasa aja. Selawat yang biasa-biasa aja. 8 bulan dia amalin tuh selawat yang biasa-biasa aja. Usahanya jadi kembali lagi, bahkan lebih banyak lagi. Dia datang sama Kiai, ucapan terima kasih Pak Kiai, makasih nih, barokah selawat itu. Ya, selawat yang Pak Kiai kasih itu nomor 1 itu mujarab banget dah buat usaha saya. Kiainya nanya, emang yang ada baca selawat apa? Selawat yang biasa-biasa aja. Ini ngapa ini? Subhanallah Pak Jemaah sekalian. Selawat yang biasa-biasa aja dia yakin. Ini kadang-kadang kita kagak yakin. Biar kata 30 juz itu Quran kita baca tiap saban hari, kalau kagak yakin kagak ada manfaatnya. Keyakinan kita, ini kita hadir majlis taklim, ngadain maulid ya. Ketemu kalau pengajian jarang banget yang datang. Paling aki-aki mulu, anak muda kagak mau pada ngaji. Lah aki-aki ngaji, ustaznya ceramah, habibnya ceramah, pada pules. Lah bagaimana ntar ini Islam di masa depan? Subhanallah ya. Ini subhanallah, barokah selawat sangat besar buat kita. Nah, barokahnya zohir sekali. Para jemaah sekalian, dibaca selawat yang biasa-biasa karena yakin. Ya, walaupun sedikit kita yakin ini, kita hadir majlis taklim jadi nambahin keyakinan kita. Mana akidah kita jadi lurus, jadi benar, jadi sahih. Ibadah kita, subhanallah, jangan sembarangan urusan ibadah. Kalau kagak ngaji kagak bisa. Ya enggak, emang sih namanya mandi wajib, mandi basah. Lah emang kalau mandi juga biasa, bebek aja biasa mandi. Cuma ada ilmunya. Ya, ada niatnya, ada perbuatan-perbuatan kesunahan-kesunahannya. Nah ini mantepin akidah kita, mantepin ibadah kita, mantepin akhlak kita. Ini kita hadir majlis ilmu. Subhanallah, yakin ini kita menumbuhkan keyakinan susah kalau kagak yakin. Ya, kagak yakin itu laksana orang mancing pindah-pindahan mulu. Ada tenggakan pindahin, ada tenggakan pindahin, ada tenggakan dipindahin. Lah mending amat tenggakan gabus ikan sapu-sapu. Kagak yakin para jemaah sekalian, kalau kagak yakin begitu. Makanya kata Al-Imam Syarafuddin Al-Amriti idil fatah hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Seseorang itu derajatnya diangkat oleh Allah lantaran punya keyakinan. Kalau dia kagak yakin, apapun yang dia kerjain kagak ada manfaatnya. Subhanallah. Walaupun selawat yang biasa-biasa aja dia yakin, subhanallah. Manjur, mujarab, subhanallah. Ada cerita tuh lagi sebagai penutup ceramah saya, kelamaan ya. Kelamaan kan ada lagi ya? Masih ada tuh lagi. Lah ibu-ibu apalagi dari pagi nyampe. Kalau saya emang datang-datang nyampe ceramah. Lah ibu-ibu emang duduk bersila dari tadi lah. Udah kayak nila bandot dijual di pasar 2 bulan belum laku-laku. Ya, subhanallah. Subhanallah, bagaimana ini? Keyakinan. Subhanallah, itu ada aki-aki kiai. Guru dah orang dulu nyebutnya, tinggal di Muara Gembong sono, Bekasi sono. Muara Gembong itu yang banyak ikan betok, kalau kita mancing betoknya kayak blackberry. Wah, subhanallah, ini aki-aki punya pesantren itu udah terkepung banjir. Muridnya udah pada pergi, tinggal atu-atunya tuh murid, aki-aki yang paling goblok lagi tuh murid. Ngaji kagak bisa-bisa diajarin, apalin kulhu aja 3 bulan kagak apal-apal. Sekalinya apal kesandung lupa. Ini kalau udah tua begitu. Tapi walaupun bagaimana para jemaah sekalian, walaupun usia tua, nggak ada istilah terlambat dalam 2 hal, dalam menuntut ilmu dan dalam bertaubat. Nggak ada kata terlambat. Ini aki-aki bodoh kagak bisa-bisa ngajinya. Gurunya baca innahu kana tawwaba, dia baca innahu kawat sama tembaga. Namanya orang bodoh kagak bisa, awam para jemaah sekalian. Tapi subhanallah, waktu terkepung banjir, kiainya kebingungan. Ini bagaimana ini?
nggak bisa selamat, udah kampung banjir kemana-mana, banjir, udah kancap di kampung. Akhirnya kata guru yang goblok, udah guru naik ke pundak saya. Emang mau ngapain? Ntar saya mau loncatin tuh kali. Masya Allah. Lah kiai yang sorban, udang-udangnya sorban, apa yang ngambah yang di pala lain, yang di sini lain. Lah belum tentu yakin. Lah ini yang goblok sebodoh-bodohnya makhluk. Yakin bener. Apa iya ini? Akhirnya kiainya ngikutin aja dah daripada bagaimana. Ya, akhirnya guru ya udah naik ke pundak saya cunceng. Kalau saya kata jangan melek, jangan melek. Kalau kata saya merem, merem. Kalau saya kata jangan melek, jangan melek. Kalau saya kata melek, jangan melek. Iya dah. Itu kiai orang goblok. Ya, bokeh itu udah naik. Dia bebacaan nih, yang goblok. Ya kayu, ya gayung. Ya kayu. Ya gayung, kata si muridnya, guru melek. Begitu melek udah ada di kali, udah ada di jembatan. Kaget punya. Itu yang lu baca apaan itu? Lah kena amalan dari guru. Apaan gua kagak pernah ngasih begitu? Iya, aneh inget banget ya kayu ya gayung. Guru asal habis sembahyang baca. Gua bukan baca ya kayu ya gayung, ya hayu ya qayyum. Ujub dia. Ini offset ini, keliwat ini. Lah gua ajarin ya hayu ya gayung, baca ya kayu ya gayung. Karena apa para jemaah sekalian? Karena yakin, orang kalau udah yakin tuh, jemaah sekalian. Subhanallah, paling tidak perayaan Maulid ini para jemaah sekalian, ya, menjadikan introspeksi diri kita. Maulid-maulid yang banyak kita hadiri di berbagai tempat sampai di tempat ini, jadikan momentum Maulid ini sebagai introspeksi sejauh mana kita mengamalkan perangai mulia Nabi kita Muhammad SAW, dan sejauh mana kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita, Kiai Haji